Cilegon terancam gempa 8,7 dan tsunami 8 meter dari Selat Sunda. Yang benar adalah bahwa kita memang perlu memiliki kesiagaan terkait dengan Natal dan Tahun Baru, termasuk itu dari fenomena cuaca, kemudian iklim, kemudian juga gelombang laut, kemudian gempa dan tsunami ya. Cilegon terancam gempa 8,7 dan tsunami 8 meter dari Selat Sunda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan potensi gempa besar disertai tsunami dengan gelombang setinggi 8,28 meter dari Selat Sunda. Bencana tersebut berpotensi menghantam wilayah kota Cilegon, Banten yang dekat dengan pesisir. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut ada 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut, yaitu zona sumber gempa megatrust pada status rawan gempa bumi dan tsunami. Lalu ada zona sesar Mentawai, sesar Semangko, dan sesar Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami. Kemudian ada zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut yang dapat membangkitkan tsunami. Terakhir ada Gunung Anak Krakatau. Jika gunung tersebut terjadi erupsi, maka juga dapat memicu tsunami. Letak Cilegon yang berada di ujung barat Pulau Jawa di tepi Selat Sunda, selain strategis, juga memiliki resiko bencana yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami. Demikian ujar Dwi Korita dalam keterangan tertulisnya. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan BMKG, jika terjadi gempa yang bersumber di zona megatrust Selat Sunda, maka terdapat potensi gempa dengan kekuatan mencapai magnitudo 8,7. Diperkirakan kawasan Cilegon akan terdampak guncangan mencapai skala intensitas 6 hingga 7 mmi yang dapat menimbulkan kerusakan ringan, sedang hingga berat. Gempa berkekuatan besar itu berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 8,28 meter. Kawasan Pelabuhan Merak, kota Cilegon bakal terhempas jika itu terjadi. Adapun genangan tsunami diperkirakan mencapai jarak terjauh sekitar 1,5 km dari tepi pantai di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, dan Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil di Kota Cilegon yang merupakan kawasan dengan topografi landai. Dampak lain yang bisa melanda Cilegon adalah kerusakan kawasan industri akibat gempa dan tsunami. Bisa berakibat sangat buruk jika zat kimia berbahaya menyebar di masyarakat. Bencana ikutan akibat gempa bumi dan tsunami juga berpotensi terjadi di kawasan industri Cilegon berupa kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan bahan kimia, ataupun tumpahan minyak. Dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur, lingkungan, penyakit, cedera, bahkan kematian pada manusia. BMKG menyatakan waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia diperkirakan pada 3 hingga 4 Februari 2022. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 7 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Kepulauan Sangihe Talaut, Laut Sulawesi bagian timur, perairan Kupang hingga Pulau Rote, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, dan Laut Arafuru. Demikian kata PLT Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko dilansir dari Media Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan, seperti perairan utara Sabang, perairan Banda Aceh, Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Pulau Sumbawa, dan Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan.
Kemudian Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Kupang, Pulau Rote, perairan utara Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Selat Makassar bagian tengah dan utara, perairan Kepulauan Sabalana, Kepulauan Selayar, Laut Flores, Laut Banda, perairan Leti Babar, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai Aru, Laut Maluku bagian selatan, perairan utara Papua Barat hingga Papua, hingga Samudra Pasifik utara Papua. Gelombang yang lebih tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Indonesia lainnya, yaitu Samudra Hindia Barat Mentawai hingga Lampung, perairan selatan NTT, Samudra Hindia hingga selatan Jawa Barat dan NTT, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaut, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku bagian utara, perairan timur Kepulauan Sitaro, perairan utara Halmahera, perairan Halmahera Barat bagian utara, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Sementara gelombang yang sangat tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik Utara Halmahera dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Selanjutnya, kapal tongkang, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Sungai Singaraja meluap, ratusan rumah di Cirebon terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendata sedikitnya 209 unit rumah di 2 desa terendam banjir setinggi 120 cm. Banjir itu terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Singaraja. Banjir sempat merendam 209 unit rumah di 2 desa, yakni Lemahabang dan Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang. Demikian kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheryawan di Cirebon, Senin. Alex mengatakan banjir yang melanda ratusan rumah di 2 desa tersebut setelah daerah itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan mengakibatkan aliran Sungai Singaraja meluap. Sehingga, lanjut Alex, rumah warga terutama yang berada di bantaran sungai itu terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 80 sampai 120 cm. Kejadian banjir tersebut, kata Alex, terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat banjir ini mengakibatkan puluhan warga sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini banjir sudah surut dan warga juga telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Alex mengatakan pada kejadian banjir kali ini memang tidak terlalu lama, hanya beberapa jam setelah air masuk ke rumah langsung surut kembali. Dia menghimbau warga yang tinggal di daerah langganan banjir untuk waspada, apalagi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.